Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وقد قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين آمين يا مجيب السائلين أما بعد. Hadratul muhtaramin, panjenenganipun Bapak Kepala Madrasah Aliyah Sunan Derajat Bapak Suprayitno, Magister Pendidikan, beserta jajaran Dewan Asatidz Ustadzah Masda yang saya banggakan, anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Aliyah Sunan Derajat yang saya sayangi, saya doakan. Untuk TV Masda, alhamdulillah sudah 2 kali ini tayang yang saya banggakan. Semoga menjadi inspirasi yang bermanfaat untuk pendidikan kedepannya. Pertama, sebelum kita melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk mencari ilmu pada kesempatan pagi setengah siang ini, mari kita bersama kesempatan pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah telah memberikan karunia-Nya kepada kita berupa tetapnya iman, Islam, syahwat wal afiyah lahir batin. Semoga aktivitas kita ini mulai awal hingga akhir nanti di dalam kegiatan pembelajaran dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil qulub wa ala alihi wa sahbihi wasallam. TV Masda yang saya banggakan dan semuanya hadirin wal hadirat, meneruskan pembahasan kita pada pertemuan season kemarin terkait dengan Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain hanyalah untuk mengabdi kepadanya. Itu semua kalau kita definisikan tidak lain, apapun aktivitas kita, sekecil apapun aktivitas pengelolaan panjenengan, mari kita tarik dan kita niati sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua tergantung apa yang menjadi niat yang sudah kita ikrarkan ketika kita mau melaksanakan pekerjaan atau perbuatan tersebut atau ibadah tersebut. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikan wonten ing seduluripun dawuh, kam min amalin yutasawwaruna bi surati a'malid dunya fayasiru bi husnil niyyah wa min a'malil akhirah wa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Yang artinya kalau nggak salah seperti ini dalam hadis tersebut, ada beberapa amalan itu kelihatannya ibadah, kelihatannya untuk akhirat,
Akan tetapi dengan jeleknya niat, amal itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat malaikatnya akan menjadi amalan dunia. Akan tetapi banyak sekali amalan-amalan yang sifatnya itu kelihatannya urusan dunia, akan tetapi bisa ditarik oleh Allah dan dicatat oleh para malaikatnya menjadi amalan akhirat. Itu semua hanya karena bagusnya niat. Walhasil, para hadirin, anak-anakku yang saya banggakan, amal perbuatan kelolaan panjenengan sedaya ini semuanya adalah tergantung sebagus mana dan sepandai mana kita berniat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Di zaman-zaman sekarang ini banyak kelihatannya itu bersedekah, mungkin lewat media televisi, media-media yang lain, menyantuni anak yatim, memberikan santunan kepada fakir miskin, janda-janda tua mungkin. Akan tetapi di situ karena niatnya untuk menggapai hanya kepentingan dunia biasa sesaat, mungkin yang mencalonkan sebagai kepala desa karena ingin suaranya banyak. Mungkin ada yang berniatan untuk mencalonkan sebagai calon legislatif, ini karena dia memanfaatkan media, akhirnya sedekahnya itu diperlihatkan dan dipertontonkan di media-media yang lain, hanya karena dia ingin punya suara terbanyak. Dan banyak kejadian-kejadian itu karena di negara kita adalah negara demokrasi. Ada pilkades, ada pilek, ada pilgub, ada pilgub, ada pilpres. Itu semuanya kalau kita tidak pandai-pandai untuk memperbaiki niat-niat ulalan panjenengan sedaya, maka semua itu akan dicatat sebagai amalan biasa, amalan dunia yang tidak lain pahalanya tidak akan tembus nanti di alam akhirat sana, karena niatnya yang jelek, niatnya yang tidak tepat. Maka saya pesan, panjenengan adalah generasi penentu 10 tahun ke depan Indonesia akan ada di punggung sampean. Generasi yang akan membangun Indonesia baik moral maupun apa sajalah nanti, itu tergantung di pundak-pundak panjenengan. Para asatid ustadzah ini mungkin sudah purna. Mari pengertian yang semacam ini kita ingat-ingat. Boleh kita mencalonkan kades, mungkin mencalonkan calon legislatif dan seterusnya, akan tetapi tetap mari kita berniat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak amalan-amalan yang kelihatannya dunia, tapi karena bagusnya niat, maka akan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Suatu contoh mungkin yang sering saya lakukan, tidur siang. Tidur siang itu kan waktu kailulah, menanti datangnya sholat duhur kalau ada kesempatan untuk istirahat. Itu kalau kita niati tidur siang itu agar nanti malam bisa bangun untuk tahajud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidur kailulah seperti itu bisa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itu tidur. Lebih-lebih nanti ketika kelolaan panjenengan di bulan-bulan suci Ramadan, Hamin berapa ini? 20 hari ya? Iya. Kita akan kedatangan tamu yang istimewa di bulan suci Ramadan itu. Mari kita pergunakan yang sebaik-baiknya. Istirahat kita niati untuk agar nanti malam bisa tahajud, bisa takarrub ila Allah, bisa tadarus Al-Quran, maka kesemuanya tidak akan sia-sia.
dan akan ditarik sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan kita sehari-hari, kalau tidak ada niatnya akan sia-sia itu. Tapi kalau kita semua punya niatan, kenapa kamu makan? Nih, setelahnya kita berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kira-kira diterapkan apa enggak ini? Doa ketika kita di RA atau di TK, dulu kan pernah itu diajar. Kalau Pak sudah lupa doa-doa seperti itu, yang terjadi setiap hari itu merasa nonton, mau Pak, ini bener. Pulang dari sekolahan, cuci kaki aja sudah nggak sempat, nih karena sudah laparnya dan hausnya. Padahal kesemuanya itu kalau kita niati dengan ibadah kepada Allah akan jadi ibadah. Tidur siang, makan kululan panjenengan, minum kululan panjenengan, semuanya akan bisa kita tarik sebagai amal ibadah sesuai dengan tujuan Allah menjadikan jin dan manusia tersebut. Cuma kenapa kita ini lalai? Kenapa lalai? Karena di sekitar kita itu banyak penipuan-penipuan. Hakikatnya teman kita yang namanya setan itu tidak menghendaki bahwa kita tidak akan boleh berbuat baik. Tidak. Apa Pak hakikatnya setan menggoda kita ini? Setan itu hakikatnya menggoda kita itu agar kita itu malas, tidak mau berbuat baik. Malas itu loh, itu tipu muslihatnya setan. Makanya kita mau apa saja harus berdoa, minimal Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya itu kalau kita amati testimoni, mengamati siapa Pak? Diri kita sendiri-sendiri. Dari bangun dari tidur sampai tidur lagi, itu amalan kita, perbuatan kita yang kita niati baik itu bisa kita hitung dengan jari. Betul kan? Betul. TV Mazda yang saya banggakan, hal semacam ini, apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini adalah introspeksi diri kita masing-masing, terutama diri saya. Mari kita awali dengan mengoreksi diri kita masing-masing. Coba banyak contoh-contoh yang dicontohkan oleh para sahabat Khulafaur Rasyidin, terutama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau kalau mau tidur itu pasti mengoreksi perbuatannya, mulai dia bangun tidur sampai akan tidur lagi. Maka ketika beliau meninggal, ada sahabat yang melihat punggungnya itu penuh dengan bekas-bekas pukulan, cambukan-cambukannya. Ternyata kalau ditanyakan oleh sahabat kepada keluarganya, tidak lain bahwa Sayyidina Umar itu kalau mau tidur pasti mengoreksi perbuatannya dari dia. Kalau kita ingat, bangun dari tidur sampai tidur lagi itu dikoreksi mulai jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Tadi saya apa aja? Itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pernah kita ternian dalam hati kita? Tidak pernah. Padahal hakikatnya anak-anakku sekalian, semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan perbuatan yang bisa kita lihat oleh mata, hembusan napas, detik napas kululan panjenengan, kalau menurut pengajian guru saya, orang ahli sufi, itu tidak cukup dengan perbuatan yang kita lakukan setiap saat ini, tidak. Akan tetapi nafas kita ini, kalau menurut orang ahli thariqah, keluar dan masuknya napas kululan panjenengan ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang-orang yang saleh, orang-orang yang mau memelihara keluar masuk. Makanya jenengan jangan heran kalau di kampung
panjenengan ada murid thariqah yang mengatur sholat biasanya itu zikir khafi, zikir dalam hati, itu sebenarnya nggak ingin apa-apa. Apa yang diinginkan satu, dia ingin mati husnul khatimah. Amin Allahumma. Yang kedua, ingin mempertanggungjawabkan keluar masuknya nafas ini loh. Kalau nanti ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa itu, dia akan bisa menjawab untuk zikir kepadamu ya Allah. Itu kalau pelajaran yang agak tinggi lagi. Kalau kita ini masih di kalangan syariat, mari kita koreksi mulai dari perbuatan yang kelihatan oleh mata, mulai dari bangun tidur kita sampai akan tidur lagi. Tolong jangan sampai lupa untuk mengoreksi sebenarnya satu harian penuh tadi saya untuk apa. Kalau memang ada maksiat, kita contoh Sayyidina Umar bin Khattab, kita pukul diri kita karena kemaksiatan yang kita lakukan. Setuju? Setuju? Setuju. Jangan sampai lolos. Kita kan sering lolos, ini betul. Mulai dari bangun tidur, kita mulai anti wifi. Apa yang kita lakukan pada waktu itu? Adakah ingatan pada Allah? No way. Saya yakin itu nggak ada sama sekali untuk ingat kepada Allah. Yang ada hanya jari jemari untuk menggerakkan HP panjenengan. Entah tujuannya untuk apa, saya sendiri kurang tahu. Coba tubuh kita baringkan, kita istirahat sesaat. Ya Allah, aku istirahat ya Allah. Nanti bangunkan jam 12.30 ya Allah lewat malaikat panjenengan. Bangun kok. Kalau nggak percaya buktikan. Mau tidur jenengan wudu dulu sampai ngucap seperti itu, ya Allah nanti bangunkan aku jam 12.30. Bangun. Tapi kalau jenengan nuruti hawa nafsu, karena di samping kanan kiri kita itu ada, kalau yang laki ada setan yang cantik, kalau perempuan ada setan yang tampan. Ya lihat HP, jam 12.30. Kata teman kita yang di sebelahnya, nggak usah, kenapa sih kok tak bangun. Aku ingin sholat hajat, ingin tahajud karena ini waktunya ujian. Pernah terselip dalam hati panjenengan seperti itu? Kalau kecilnya Pak Bakri sama Pak Mister, Pak Prayit ini dulu seperti itu. Belajar itu kalau bangun dari tidur sekitar jam 3 atau jam 2 itu luar biasa rahasianya. Nanti ketika akan ada ulangan itu keluar semua itu yang kita pelajari. Itu zaman saya dulu. Kalau zaman jenengan Allah alam saya. Ya kita buka HP, ya bangun. Apa? Pipis, gimana? Pipis. Sudah wudhu kita, iya sudah wudhu. Karena teman kita yang di sebelah kita, setan laki atau setan perempuan itu tadi, untuk apa sih sholat tahajud? Kan kita sudah sholat fardu tadi. Pertentangan dalam hati orang panjenengan. Kalau tidak ada rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan tidur dan tidak akan sholat itu. Saya berani taruhan, apalagi kalau sehari tadi kita kerja lembur, yang di kantor mungkin karena tugasnya banyak, punggungnya agak kecapean, ya wudhu, ya pipis, ya ada 2 rakaat aja nggak sempat. Ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalau saya sholat 2 rakaat, kira-kira sholat apa yang cocok? Liqatul hajat yang paling hebat. Apa itu termasuk tahajud? Ya itu tahajud. Sholat malam itu ya tahajud itu. Sholat tasbih, monggo kalau bisa sampai 2 rakaat aja kita sempatkan. Setelah itu buka-buka
buku atau apalah kita baca, kita masih belajar, insya Allah ilmu akan berkah dan manfaat. Dan saya yakin kalau ada tipe anak madrasah Aliyah Sunan seperti ini, saya yakin, hakul yakin, kalau nanti nggak terjadi, kalau saya sudah meninggal, bangunkan saya di kuburan saya. Berarti anak ini nanti akan dapat derajat di hadapan Allah SWT. Sekian anak, saya yakin belum ada satu pun yang ada seperti itu. Loh, ada enggak seperti itu? Ada enggak seperti itu? 1000 belum ada anak satu yang seperti itu. Tak tantang panjenengan kalau ingin punya derajat dunia akhirat, jadi pemimpin yang sukses, lakukan seperti ini. Saya yakin itu. Di masa-masa pemuda-pemudi kalau malam bangun berbisik kepada Allah, yakin derajatmu nanti akan gemilang di masa-masa tua panjenengan. Kalau enggak, bangunkan kalau memang saya ada berangkat kepada Allah. Sampai bojone Pak Bakri biyen tak ewangi salat hajat, salat duha, nyatane aku yo sing wedok tandur, sing lanang mulai batu. Nggih, misalnya. Sampai tanya kepada asatid ustadzah, orang-orang yang berhasil di sekitar panjenengan, dia berhasil itu bukan semata-mata karena hadiah dari Allah tanpa ditebus dengan riado. Pasti dulunya riado. Sampai takut Pak Prakit, Pak Mister, ketika masa-masa seperti di MTS, di MA, apalagi pas kuliah, biaya pas-pasan, perjuangannya luar biasa itu agar bisa sukses itu gimana, prihatinnya luar biasa. Maka walhasil kita kembali ke topik pembicaraan bulan panjenengan, anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai. Mari peradaban untuk menghadapkan diri kita lahir batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita tingkatkan dan kita tingkatkan. Lebih-lebih sebentar lagi kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat bulan sucinya Ramadan. Mari kita janji dalam hati, semoga kita nanti bisa mengisi dengan full untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Dan doakan para asatid ustadzah binaringan segala waras kabeh sehat, nek bengi sondongakno sampean, dan itu adalah bagian kewajiban kita. Anak itu tidak cukup untuk kita ajar, kita didik lewat pembelajaran, akan tetapi sentuhan untuk kita doakan, kita fatihai, itu yang terpenting dan kewajiban kita sebagai pendidik. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah dan manfaat. Sampai ketemu di bagian ketiga nanti tentang niat. Masih ada banyak sekali itu. Semoga Allah mempertemukan kita. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum mimma yuhibbu wa yarda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.